Felis, berarti aman ya Bu ya? Aman, Pak. Siap. Oke. Kita accept partisipan ya. Ya, boleh. Masih di mute Ibu. Iya, maaf. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas kah, Bapak Ibu? Oke, Jelas, aman. Bu. Ya, terima kasih. Ya, selamat datang dan selamat siang bagi Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih telah bersedia hadir dan mengikuti webinar. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Stefani dari Divisi Marketing Business and Learning yang pada siang hari ini akan memandu Bapak Ibu dan juga memandu jalannya webinar sebagai moderator di sini. Baik, sebelum saya melanjutkannya, nanti langsung ke Pak Taufik, pembicara kita pada siang hari ini. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, nanti selama Pak Taufik memberikan insight tentang implementasi industri 4.0 ya, judul kita pada siang hari ini pada perancangan sistem industri. Saya mohon untuk memute ya Bapak Ibu ya, memute audionya selama nanti jalannya webinar. Jika nanti di pertengahan pada saat Pak Taufik memberikan pemaparan, kalau dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh nanti langsung di chat. Misalnya terkait yang sedang dijelaskan gitu ya dari Pak Taufik, boleh nanti langsung di chat aja, atau mau langsung interaksi boleh, biar kita lebih interaktif ya. Nanti boleh langsung raise hand aja, nanti akan saya panggil. Saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk langsung memberikan pertanyaan ke Pak Taufik. Nah, kalau yang tidak mau interaksi langsung, boleh via chat. Nanti saya bantu untuk bacakan. Kurang lebih seperti itu. Ataupun nanti setelah selesai, Bapak Ibu mau bertanya lagi juga boleh. Tinggal resen aja, atau nanti via chat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di chat room itu juga sudah ada link untuk mendapatkan virtual background untuk pada webinar kita. Nanti silakan download saja. Nanti link untuk absensi, link untuk survei, dan link untuk sertifikat akan diberikan di akhir ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong dinantikan saja. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk di awal. Saya panggil saja untuk Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Halo, Mbak Stefani. Ya, sudah siap nih Pak ya memberikan insight-insight ya Pak ya. Baik, siap. Untuk Bapak Ibu webinar pada siang hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu kita di sini santai aja, kita bukan untuk menggurui atau apapun itu, kita ingin sharing knowledge aja, kita memberikan insight baru tentang implementasi industri 4.0 pada perancangan sistem industri. Kurang lebih seperti itu ya Pak Taufik ya. Betul sekali. Oke, baik kalau begitu silakan Bapak Taufik untuk waktu dan tempatnya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Ya, terima kasih Bapak Ibu di sini sudah hadir ya, calon mahasiswa, mahasiswa maupun umum ya, Bapak Ibu yang bekerja, dan juga saya lihat juga ada calon dosen kami juga ada di sini ya. Salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Taufik, Ketua Jurusan Teknik, Ketua Program Studi Teknik Industri ya, S1 dan PJJ. Harapan kami nanti di sini saya coba memberikan insight lah, tadi tujuannya ya. Kita berdiskusi, kita banyak sekali nanti membuat brainstorming ataupun ya sharing lah ya sesama rekan-rekan gitu ya. Kita sama-sama belajar untuk melihat potensi dan memotret apa sih prediksi seperti apa nanti ke depan ya. Implementasi Industri 4.0 khususnya pada perancangan sistem industri. Nah, kita datang sekarang ini adalah metaverse lagi ya. Kemudian banyak sekali loncatan-loncatan teknologi yang mungkin nanti sama-sama kita akan rasakan juga dalam waktu dekat ya. Jadi demikian, mungkin saya coba izin share screen. Baik, sudah terlihat ya PPT saya. Baik. Saya coba slideshow ya. Jadi judul sharing knowledge kali ini ya adalah implementation on industry 4.0 to industrial system design ya. Begitu banyak sekali dari kita tentunya mengagung-agungkan industri 4.0 ya, revolusi industri jilid keempat, di mana memaksa semua perusahaan-perusahaan itu berkreasi ya, berinovasi ke arah transformasi digital ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang kita akan hadapi. Dan dalam waktu terdekat di masa pandemik ini, perubahan itu semakin nyata, ya, semakin nyata sekali. Perubahan-perubahan seperti perbankan, perubahan-perubahan dalam hal logistik, ya, perubahan-perubahan khususnya dalam perancangan sistem industri itu sendiri akan banyak sekali berubah. Ya. Jadi di sini kami akan coba mengupas, ya, membahas, dan sama-sama kita akan diskusi lebih lanjut. Tentunya akan banyak sekali ya mungkin topik-topik hangat yang sekarang ini masih dibicarakan, dan kita akan sama-sama mencari apa ya yang namanya sharing knowledge, kan berarti kan berdiskusi ya, sehingga kita sama-sama nanti bisa memahami. Ya, jadi ada preparing our student to be part of industry 4.0. Jadi dalam hal ini ya, teknik industri, BINUS University memiliki komitmen penuh terhadap persiapan skill knowledge mahasiswa ya, mahasiswa kami yang khususnya untuk tahun angkatan baru ya, karena kurikulumnya ini baru adalah kurikulum yang 2026 untuk BINUSian ya, intake di September ini. Akan ada banyak sekali mata kuliah yang kami akan rancang ya, akan ada lab-lab industri yang akan kami bangun, dan harapannya nanti 2 tahun 3 tahun ke depan akan banyak sekali model-model pembelajaran, tentunya model-model sistem industri baru yang kami usulkan ke arah digital ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Baik, saya izin agenda kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya teknik industri ya. Mungkin mahasiswa yang sudah masuk ke teknik industri sudah tahu ya. Tapi di sini ada beberapa dari masyarakat umum ya, atau Bapak Ibu yang mungkin tertarik dengan teknik industri seperti apa ya. Satu-satunya teknik yang sangat beragam, sangat kompleks, sangat sangat multidisiplin lah ya dalam hal ini. Nanti itu teknik industri. Kemudian saya akan jelaskan juga keuntungan industri engineering program dan potensi karir ke depan. Dan di akhir nanti mungkin saya akan menjelaskan terbatas saja ya mungkin ya, saya pikir kalau terbatas. Kalau tidak terbatas bisa sampai maghrib, sampai berbuka kita masih berbicara mengenai industri 4.0 ya. Jadi itu saja mungkin agenda kita kali ini. Oke, izin saya summary-kan sedikit ya. Jadi teknik industri itu adalah bagian dari teknik mesin dahulu ya, secara rumpun ilmu. Teknik mesin itu adalah bagian dari sipil ya, karena ada banyaknya permintaan revolusi industri, kemudian banyak sekali permintaan mass production ya,
Dahulu adalah teknik manufaktur atau teknik produksi ya. Jadi teknik industri itu kalau merujuk dari sumber ini adalah bagian dari teknik mesin yang namanya teknik manufaktur ataupun teknik produksi. Jadi itu kenapa teknik industri belajar juga sistem manufaktur, sistem proses produksi ya, membubut, drilling gitu ya, bengkel, perbengkelan, permesinan dan sebagainya. Namun ada beberapa mata kuliah yang akan menjadi nilai tambah dalam hal ini ya. Karena teknik industri adalah ilmu yang kesisteman, berbasis sistem. Sistem itu adalah sistem manusia, sistem material ya, sistem metode, sistem bahan baku, material, method ya, dan juga mesin dalam hal ini ya. Nah, bagaimana membuat 5 sistem tersebut bersinergi? Nah, itulah teknik industri ya, dengan ada tambahan ilmu seperti statistik akan kita kuat di quality dan reliability, operation research, kemudian sedikit kita akan belajar electrical engineering ya, kemudian ada control teori, ada chemical, dan ada sedikit manufacturing science ya, ataupun manufacturing engineering serta productivity science. Dan ada tambahan sedikit ergonomik dan ekonomik di sini. Jadi komprehensif sekali kalau kita lihat ya. Tentunya saya kalau dulu waktu jadi mahasiswa teknik industri juga dosen saya berkata teknik industri adalah ilmu yang seperti palu gada ya. Apa yang lu mau gua ada. Nah, ini yang jadi apa jargon kita lah ya, teknik industri, ilmu yang komprehensif. Dan satu-satunya teknik yang tidak terlihat bendanya ya. Berbeda dengan teknik mesin, teknik aeronautik, otomotif, itu electrical ya, ada bendanya ya. Sivil pun ada bendanya, jembatan dan sebagainya. Tapi teknik industri tidak ada benda nyatanya, tapi kita intangible. Tapi kita memiliki dampak yang sangat besar bagi perusahaan ya. Dalam hal cost saving, dalam hal meningkatkan productivity ya. Efisiensi meningkat. Ya, jadi kalau saya punya perusahaan pun saya akan happy kalau saya dapat cost saving kan gitu ya. Itu yang saya lakukan dengan beberapa calon pengguna alumni kami, yaitu dengan industri, bahwa mereka sangat happy apabila ada salah satu lulusan dari teknik industri. Baik, ini adalah apa sih teknik industri itu? Teknik industri kalau kita potret inilah kata-katanya ya. Ada yang quality, ada productivity, ada optimization, ada manufacturing, ada cost ya. Ada sistem, ada improve, implementation dan sebagainya. Nah, di teknik industri BINUS ada banyak ya, di teknik industri di seluruh Indonesia pun banyak rujukan ya. Ada yang lebih kepada fokus ke manufakturnya gitu ya. Ada yang fokus ke sistemnya gitu. Ada yang mungkin ada blended ya. Nah, teknik industri adalah lebih ke fokus kepada sistem dan sistem ya, sistem engineering-nya. Dan itu yang kita rujuk kepada Institute of Industrial and System Engineers, yaitu di mana kita merujuk sesuai dengan rujukan ABET ya dalam hal ini, akreditasi internasional. Jadi ada 14 ilmu yang nantinya akan dipelajari di teknik industri ya. Dari satu mata kuliah mungkin ada campuran 7 dan 8 gitu ya. Ada satu mata kuliah fokus di nomor 6 gitu. Ada juga yang beberapa mata kuliah tergabung kepada 10, 11, 12. Jadi seperti itulah ya. Karena ilmu akan terus berkembang, bertambah seiring dengan teknologi yang dijalaninya. Ini ada industrial engineering YouTube, nanti saya akan pakai chatbox saja supaya untuk masyarakat luas ya mungkin bisa melihat dengan jelas seperti apa teknik industri ya. Kemudian, nah teknik industri di sini background dalam hal ini demand of engineers who has IT background is increasing ya nowadays. Kita tahu industri 4.0 is coming ya, bahkan sudah dekat di depan mata kita sendiri. Dan itu terlihat sekali dampaknya, disruptifnya juga meluas sampai ke masyarakat ya, ekonomi nggak pandang bulu ya, atas, menengah, bawah kena industri 4.0 ya. Dan ini akan menjadi tantangan sendiri bagi industri engineering di mana dia akan memadukan dan mensinergikan ya sistem manusia, method, material, mesin, money ya, kita kenal sebagai 5M, bukan apa menggunakan masker, mencuci gitu ya, menghindari kerumunan bukan, tapi kita sudah lama kita menggunakan 5M.
ditambah dengan information and environment. Baik, apa yang kami tawarkan atau Binus Offer tawarkan di sini adalah pertama, teknik industri kita itu sudah lama ya. Saya mungkin izin cerita sedikit histori ya. 1997 ya, jadi kalau sekarang mahasiswa juga angkatan keberapa juga kelihatan. Jadi 1997 lahir dan diberikan izin operasional oleh Dikti ya, dalam hal itu Dikti Pendidikan Tinggi. Kemudian lulusan kami yang pertama itu 2001. 2001 sekarang 2022 berarti 20 angkatan alumni yang sudah kami keluarkan, yang sudah tersebar seluruh Indonesia. Bahkan ada yang bekerja di luar negeri, ya, ada yang di Qatar, UAE, ya, dan sebagainya. Khususnya dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang dari Binus Online Learning, ya, teknik industri. Kemudian kita akreditasi ABET, IABI, bahan PT kita unggul, 146 kredit akan dijalankan untuk mahasiswa baru ya, dan mahasiswa Binusian nanti yang intake di September 2022 ini dapat menyelesaikan 3,5 tahun saja, ya, beda dengan yang angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kami sudah merancang lagi lebih fleksibel, lebih advance lagi, di mana permintaan industri itu sangat cepat gitu ya dalam hal ini. Kemudian ada stream atau spesialisasi ataupun kita peminatan dalam hal ini, ya, yang kami yakini masih relevan untuk menjawab dan merespon tantangan industri 4.0, di mana manufacturing system engineering, supply chain engineering, service system engineering. Kita juga ada program enrichment program, dan tentunya yang menarik di sini adalah ada beberapa mata kuliah baru yang kami rancang khusus untuk Binusian yang intake nanti 2022 September, ya, di mana Merdeka Belajar dan industrial digitalisasi akan banyak menggunakan modul-modul lab yang berbasis teknologi kekinian, ya, seperti augmented reality dan virtual reality nanti yang akan saya bahas di akhir ya. Baik, sekelumit mungkin student study journey ya seperti ini. Kalau ini adalah yang reguler ya, Bapak Ibu, yang masyarakat mungkin ya. Kalau yang adik-adik atau mahasiswa sudah paham sekali, sudah ada di semester 4, 5, 6, 7, 8 mungkin ya dalam hal ini. Ya, jadi ada 8 semester nanti yang bisa diselesaikan. Namun untuk Binusian yang nanti 2026 akan ada advantage di mana dia bisa menyelesaikan studinya dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester saja, di mana dia nanti bisa bersamaan tesisnya di saat enlistment kedua, ya. Jadi pada saat lulus ataupun setelah semester 7, mahasiswa dapat langsung join ke perusahaan tersebut, ya, sebagai manajemen trainee karena sudah lulus, dan nanti mungkin akan diangkat sebagai karyawan, sehingga mungkin menghemat waktu lah dalam hal ini ya. Baik, ini adalah Binus Online Learning SMA. Bagaimana kalau saya kerjanya ada di remote area, ya, seperti di Qatar, UAE, di Pertamina, contohnya oil company yang ada di offshore ya. Nggak mungkin sekali merasakan pengalaman belajar di kampus secara fisik, ya, secara onsite. Bagaimana caranya? Nah, kami ada satu offer atau penawaran yang baik ya dalam hal ini dengan menggunakan pola Binus Online Learning. Ya, jadi mahasiswa tidak perlu masuk onsite dalam hal ini, tetapi mereka akan mengalami pembelajaran secara online. Ya, materinya pun kita akan buat sama, ya, tapi delivery-nya yang berbeda. Ya, delivery-nya yang berbeda. Kalau hadir mereka harus onsite, tapi kalau mereka yang memiliki masalah dengan tatap muka gitu ya, onsite datang ke kampus secara fisik itu diberikan kemudahan. Ya, kita ada tagline namanya fleksibel, ya, berkualitas dan mudah. Ya, sehingga Anda sambil bekerja bisa sambil menyimak forum diskusi, mendengarkan video conference, kemudian Anda menyelesaikan tugas ya secara mandiri maupun kelompok dan submit untuk final exam secara online tentunya. Ya, ini ada 8 semester. Kalau yang Binus Online Learning harus 8 semester, karena tidak memungkinkan untuk lebih cepat ya. Bedanya itu saja.
karena sudah dimudahkan dengan mereka bekerja sambil belajar, ya. Itu yang semoga dapat dipahami, ya. Kemudian bagaimana kalau saya punya D3? Ya, D3 itu ada kesempatan namanya kita credit earning. Kita ada 60 SKS yang kita transfer ke mata kuliah engineering kami. Kemudian selama 4 semester atau 2 tahun, Anda wajib melakukan forum diskusi online, ya. Masuk kelas secara online tentunya, tidak onsite. Ya. Kemudian ada juga yang namanya program RPL. RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau, ya. Jadi apabila Anda punya pengalaman bekerja lebih dari 3 tahun, ya, saya SMA atau STM gitu, pengalaman lebih dari 3 tahun, nanti akan kami berikan beberapa mata kuliah yang sudah Anda capai selama Anda bekerja. Ya, contohnya ada beberapa mahasiswa itu datang, ya, kemudian kita interview bahwa mereka ya menggunakan AutoCAD-nya itu sudah tutup mata gitu ya, karena mereka sudah dapat sertifikasi internasional, ya. Itu tutup mata itu bisa pakai drawing, ya, gambar teknik. Jadi seperti itu. Jadi ngapain mereka datang ke kampus tahu-tahu belajar lagi kan dari awal, kan tidak perlu, ya. Jadi kita akan berikan wave, ya, mata kuliah tersebut nanti akan diberikan nilai sesuai dengan kompetensinya. Seperti jadi nanti harusnya mahasiswa yang mengambil program RPL ini harusnya lebih singkat dibanding dengan yang reguler SMA ke S1, ya. Kalau tadi bisa berapa? 8 semester, dia mungkin bisa 6 atau 7 semester saja, ya. Atau bila Anda memang pengalaman 20 tahun, memiliki manajerial yang baik, ya bisa lebih singkat lagi, ya. Demikian sih mungkin jadi lebih menarik gitu tentunya bagi mereka yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, ya. Kompetensi yang lebih banyak lagi, sertifikasi internasional yang lebih banyak sehingga nanti dapat kemudahan transfer kredit, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah enrichment program yang kami teknik industri sudah lakukan selama ini. Ada magang, riset, study abroad, community development, entrepreneur, yang saya akan banyak skip di sini. Dan ini juga ada penambahan untuk pengalaman pengkayaan di luar kampus dari beberapa program dari Permendikbud, ya. Ada teaching assistant outside, MBKM, kemudian ada micro kredensial, banyak sekali yang banyak tawarannya, ya. Jadi memang bebas sekali, merdeka, ya. Sekarang ini mahasiswa boleh memilih, tetapi ada beberapa mata kuliah inti yang akan kami jaga untuk memastikan bahwa student outcome atau capaian pembelajaran mahasiswa, ya, lulusannya nanti memiliki kompetensi di ilmu teknik industri, ya, seperti itu. Ada yang menarik mungkin misalnya further study, ya. Jadi ada further study itu kayak semacam lebih cepat, ya. Jadi pada semester 7 Anda sudah terdata sebagai mahasiswa S2, sehingga pada saat tambah 1 tahun saja, ya, 4 tahun, jadi 5 tahun itu sudah Anda lulus dengan sarjana S1 dan S2, ya, ST dan MT. Kita ada teknik industri S2 di sini di BINUS-nya. Baik, ini adalah industri partner atau alumni kami yang sudah tersebar tadi 20 batch, 20 angkatan, ya. Dan terus counting terus bertambah, ya. Bahkan ada yang di luar negeri. Nah, ini ada prospek karir dari graduate based on tracer study, ya. Karena kami sudah memiliki tracer study, jadi inilah ada beberapa mahasiswa yang mungkin jadi entrepreneur, tapi sedikit sekali. Lebih banyak sih kepada profesional, ya. Di antaranya adalah manufacturing, ada sini yang mungkin saya nggak bisa satu-satu juga menjelaskan, ya. Takutnya nanti bisa tadi sampai maghrib juga kita nanti berbuka di sini saya cerita, ya. Baik, ini ada industrial engineering kontes dari YouTube, ya. Saya akan skip. Jadi teknik industri itu bisa bekerja di hospital, bisa di airport services, industri, ya. Kemudian bisa di manufacturing juga jelas, ya. Bahkan di bidang jasa lainnya, ya. Logistik, kemudian perbankan dan sebagainya, ya, dan memungkinkan. Bahkan di wahana seperti Disneyland, ya. Atau kalau kita itu disebut sebagai dunia fantasi, ya. Bisa juga, ya, membuat rancangan fasilitas supaya menjadi lebih baik, ya.
dalam pendekatan ilmu teknik industri tentunya. Kemudian di sini ada YouTube yang kami share ya secara open ke masyarakat luas. Silakan adik-adik atau calon mahasiswa, Bapak Ibu yang pengen tahu Arena Software gitu, Flexim, bisa belajar secara mandiri ya tentunya di sini. Dan ini ada Industrial Engineering Student Activity, saya akan skip. Inilah sekelumit kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang lulusan teknik industri. Ya, jadi lulusan teknik industri itu mungkin saya fokus ke masyarakat luas tentunya ya. Never ending story, ya pasti akan menemukan hal-hal baru, hal-hal yang perlu ada perbaikan secara berkelanjutan. Ya, akan dituntut lebih kreatif, lebih inovatif, memiliki problem solving yang baik, gitu ya. Critical thinking yang mumpuni untuk menjawab permasalahan-permasalahan khususnya yang menyangkut permasalahan industri 4.0, otomasi, cyber physical system, ya, yang berkaitan erat dengan transformasi digital, dan yang terakhir sekarang ini akan ada adalah metaverse, ya. Seperti apa metaverse itu? Nah, itu nanti kita akan bahas di akhir, ya. Kita akan diskusi. Kemudian laboratory development. Industri 4.0 laboratory adalah salah satu upaya kami untuk memastikan kompetensi mahasiswa kami memiliki ya skill-skill yang diharapkan oleh industri ataupun dengan calon pengguna kami ya, di mana dia akan nanti setidaknya memiliki pengalaman belajar di industri 4.0 laboratory kami yang baru ya. Ada nanti penggunaan augmented reality, penggunaan virtual reality untuk modul-modul lab-nya. Sekarang sudah bukan zamannya lagi modul lab itu harus datang on-site ya, Bapak Ibu, ya adik-adik. Kedepannya kita akan sedang mengembangkan betul-betul lab itu adalah virtual lab. Ya. Lab ini didesain ya, dan capaian pembelajarannya akan sama. Ya. Jadi Anda nggak perlu datang ke kampus, cukup menggunakan Google, ya. Seolah-olah Anda berada di lab kami, melakukan interkoneksi dengan rekan-rekan lain, ya, dan mengolah data yang sama, membuat simulasi yang sama, diskusi, bahkan yang menarik di sini adalah membuat eksperimen bersama-sama. Ya. Nah, itu yang nanti kita akan buat ya dalam waktu 3 tahun ke depan. Dan inilah salah satu tantangan kami juga sebagai tenaga pengajar ya, harus juga update knowledge-nya ke arah lebih baik lagi. Kemudian ada Integrated Industrial Engineering Laboratory yang tentunya ini adalah basic industry laboratory ya, diantaranya adalah simulasi, ada Human Integrated System, ataupun kalau saya dulu namanya waktu masa student itu adalah aplikasi perancangan kerja ya. Kemudian adalah Human Computer Interface, karena semua sekarang berbasis digital. Nah, sekarang ini adalah pertanyaannya bagaimana memastikan aplikasi itu sangat berguna untuk penggunanya. Ya. Jadi jangan sampai Anda membuat aplikasi itu, ternyata aplikasi itu sulit digunakan, ya, sehingga nanti perlu satu ilmu teknik industri di mana namanya adalah usability engineering katanya. Bagaimana kita bisa merekayasa sistem aplikasi yang sudah ada itu menjadi lebih baik lagi dengan adanya pengukuran-pengukuran yang akurat, yang presisinya tinggi, ya, memiliki probability successful-nya juga tinggi, untuk memastikan aplikasi itu tidak failure, tidak gagal, gitu ya, sehingga bisnis atau aplikasi tersebut bisa sustain atau berkelanjutan, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Integrated Industrial Engineering Laboratory. Ini ada student achievement dan testimoni, saya akan skip yang ini. Ini ada beberapa prestasi dari mahasiswa kami ya. Walaupun di 2021 itu udah masa pandemik, tapi namun beberapa mahasiswa eager untuk mengikuti pengalaman berkompetisi ya. Tentunya ini adalah belajar mengenal karakter orang, leadership, problem solving, dan berkompetisi itu adalah sangat baik untuk dalam hal meningkatkan kompetensi. Ya.
Nah, untuk yang Binus Online Learning, ini adalah salah satu learning management system yang kami rancang yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang tadi yang memiliki keterbatasan onsite secara fisik, ya. Tapi model-model ini atau modul-modul ini ataupun sistem ini kita rancang sama dengan yang di reguler, yang tatap muka, ya. Namun perbedaannya adalah sistemnya, sistem delivery-nya saja yang berbeda, ya. Seperti itu. Nah, ini ada synchronized tutorial dan praktikum conference, ya. Sekarang sudah banyak sekali tutorial dalam praktikum menggunakan video conference, dan kedepannya kita akan buat secara lebih advance lagi dengan menggunakan teknologi augmented reality dan virtual reality. Nah, ini seperti ini contohnya Bapak, Ibu, adik-adik, ya, calon mahasiswa mungkin. Beberapa modul-modul pembelajaran kami sudah kami transfer ke digital, dan nantinya mahasiswa dengan mudah tidak perlu datang onsite, cukup download aplikasinya, kemudian menggunakannya, dan membuat eksperimen di lapangan, bahkan langsung mengambil keputusan di lapangan tersebut, ya, tanpa perlu harus datang ke tempat kerjanya mereka di satu area tertentu, ya, itu kan makan waktu lagi. Ya, ini ada contoh-contoh mengenai antropometri data, yang di sini adalah mengenai technical drawing, ya. Bagaimana sekarang mahasiswa diberi informasi mengenai 2 dimensi, ya, technical drawing. Tapi namun ada beberapa mahasiswa itu memiliki kesulitan dalam menangkap 3 dimensinya, ya, sehingga dengan bantuan augmented reality kita bisa melihat secara lengkap bangunan tersebut, desain tersebut, ya, dengan dengan lebih baik lagi, ya. Harapannya proses pembelajarannya itu akan sangat berbeda. Ya, ini adalah augmented reality yang telah kami kembangkan. Dan ini adalah video, ya. Video ini saya izin saya buat supaya Bapak Ibu bisa ini, ya. Saya coba share screen dulu, stop share dulu, ya, biar ada audionya. Baik. Ini adalah antropometri, modul antropometri, dan kita set di luar ruangan, ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang engineer ada di luar ruangan, ya, dan mereka memiliki kesulitan dalam mengukur atau menggunakan data-data antropometri manusia, postur tubuh manusia Indonesia. Kenapa? Karena di lapangan mereka langsung eksekusi ngambil keputusan, ya. Dia bingung berapa nih ukurannya harus untuk panjang alat bantu ukurnya, alat bantu ukur untuk membantu mereka bekerja sehingga meningkatkan keselamatan kerja. Ya. Seperti itu. Dan tersedia juga pilihan sehingga dia langsung mengeksekusi merancang produk alat bantu ukur yang meningkatkan aspek-aspek ergonomik dan meningkatkan keselamatan kerja dalam hal kenyamanan, gitu, penggunaan, dan keselamatan dalam menggunakan alat tersebut. Jadi kalau sejatinya kalau Anda datang ke kampus harus mengukur tubuh sendiri, gitu, ya, berapa kali, ini nggak perlu lagi. Nah, sekarang sudah menggunakan augment semua. Ini 2 tahun lalu, ya. Sekarang versi yang sekarang harusnya gambarnya lebih smooth karena teknologi kan terus berkembang, ya, Bapak Ibu adik-adik. Ini saya versi yang pertama. Ini bagaimana kalau kaki, ya, telapak kaki, panjang telapak kaki, lebarnya, jadi lebih mudah dan lebih cepat, gitu, ya.
dan dengan serta-merta kita bisa merancang produk itu langsung ya, di lapangan tanpa perlu lagi ke kantor ya. Mungkin saya cepatkan ya, kalau enggak nanti bisa. Nah, ini ada. Nah, di sini ada pilihan sebenarnya. Pilihan di mana, sorry. Nah, pilihan apabila dia wanita ya. Jadi ada beberapa pilihan, ada Asia gitu ya. Ada Eropa mungkin ya. Jadi mungkin berbeda-beda. Bahkan di beberapa tempat harusnya akan memiliki ukuran-ukuran yang berbeda ya. Karena kan ini postur tubuh manusia Indonesia, maka menggunakan data dari Persatuan Ergonomi Indonesia ya. Jadi di situ sudah ada datanya. Tapi kalau namun seperti di Saudi Arabia gitu ya, di Timur Tengah itu kan postur tubuhnya berbeda. Ya nanti harusnya bisa disesuaikan. Ini kemudian itu saya izin lanjut ya. Nah, yang kedua adalah augmented reality untuk technical drawing ya. Technical drawing. Di sini sudah dijelaskan juga sedikit ya tadi. Halo, saya akan menemukan hasil progres dari aplikasi kami, Mechanical Jack. Bisa dilihat saat dia nge-scan keluar, dia akan muncul. Dan jika scan yang lain, dia juga akan muncul. Ya, bisa dicek ada lubangnya betul apa tidak gitu ya. Bisa terlihat transparansi sehingga kita bisa melihat apakah ada defect di situ ya, apakah tidak sesuai, sehingga tahapan-tahapan desain itu sudah diidentifikasikan ya, kemungkinan defect-nya, sehingga jangan sampai sudah difabrikasi tahu-tahu defect ya, berasal dari desain itu sendiri. Dengan augmented reality tahapan itu tidak perlu lagi gitu ya, tapi dari awal sudah diidentifikasi. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah BINUS Maya. Nah, Industri 4.0 ya, Industri 4.0 nanti kita akan banyak diskusi ya setelah ini. Industri 4.0 itu muncullah ada yang namanya smart manufacturing. Nah, adik-adik, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Dengan smart manufacturing artinya ada penggunaan smart device di situ, sensor ya, sistem alarm, sistem detection, sistem motion, semuanya itu blended menjadi satu yang memungkinkan proses manufacturing itu menjadi lean, ya, menjadi lebih simple, dan banyak sekali proses-proses yang repetitif itu banyak digantikan oleh smart manufacturing ini dengan penggunaan robotik, gitu ya, dengan penggunaan otomasi, ya, otomasi bisa menggunakan PLC, ya, programmable logic controller, ataupun dengan menggunakan sistem mechanical biasa. Ya, nah, ini yang namanya smart manufacturing. Nah, apakah sudah sampai selesai di situ? Tidak, ya. Yang namanya smart manufacturing, dia membolehkan adanya data itu ditransfer mulai dari awal sampai akhir, ya. Data itu bisa diketahui part number-nya itu berapa gitu ya, dari vendor sampai ke end user. Nah, itulah smart manufacturing. Bagaimana manufacturing itu bisa smart ya. Kalau dulu kita belajar masalah berkaitan erat dengan Pokayok ya di teknik industri ya. Kemudian Kanban sistem ya. Dengan smart manufacturing itu semua itu sudah terangkum di situ ya. Jadi kita tahu dengan cepat, dengan segera apabila ada satu produk defect, kita sudah tahu mesin mana ya. Kita sudah tahu operatornya siapa dengan cepat dan bisa diidentifikasikan dengan segera supaya dicari mitigasinya dengan cepat. Nah, inilah
namanya smart manufacturing ya. Ya sama aja dengan smartphone lah kalau Anda lihat ya. Bedanya kan dengan dengan telepon biasa itu, handphone biasa kan sangat berbeda tentunya. Kalau smart itu kan sudah banyak teknologi-teknologi yang sudah embedded di situ ya. Nah, menarik itu. Nah, kemudian yang kedua adalah manufacturing execution system ya. Jadi ada semacam ERP yang sudah advance. ERP yang go online di sini ya, sudah online di mana setiap engineer itu bisa lihat secara real time status produksinya, status inventory-nya di dalam suatu handphone saja, aplikasi atau pad ya, ataupun dalam PC mereka atau laptop mereka ya. Tapi biasa pakai handphone ya, jadi lebih mudah dan bisa ditransfer ke dalam suatu dashboard ya. Dashboard itu dari KPI-nya bisa kelihatan real gitu ya. Sekarang ini speedometernya udah ada di mana nih? 1 sampai 6 itu kita masih di 3 atau masih ke 4 gitu ya. Target kita ada di 5 misalkan. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Nah, itulah jadi awal untuk perbaikan yang berkelanjutan ya, improvement, sustainability seperti itu atau continuous improvement di situ berperan. Ya, kemudian industri 4.0 adalah ya berkaitan erat dengan sertifikasi. Sertifikasi seperti apa? Ya, sertifikasi tentunya yang relevan dengan industri 4.0 ya. Sertifikasi tentang smart manufacturing, sertifikasi mengenai ERP yang lebih advance seperti manufacturing execution system yang tentunya sama seperti engineer. Kalau ada sertifikasi artinya ada satu validity-nya bahwa kita ini memiliki kompetensi yang sesuai ya dengan industri 4.0. Jadi di industri 4.0 nggak perlu testing lagi gitu ya, nggak perlu menguji lagi ya, karena kita sudah memiliki sertifikasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah augmented reality dan virtual reality. Yang kedepannya itu AR dan VR ini menjadi salah satu model pembelajaran yang menarik. Bahkan training nanti kemungkinan akan menggunakan virtual reality tanpa perlu datang on-site ya. Dan dengan penggunaan virtual manufacturing ya. Kemudian ada digital twin, itu memungkinkan kita itu belajar itu seolah-olah realnya, ya kita ada replikanya, kita ada simulatornya, misalkan kayak pilot gitu ya, ada simulator. Kemudian kalau kita pakai simulator tersebut, kita lulus gitu ya, nah itu sudah cukup membuktikan bahwa kita memiliki kompetensi. Demikian juga nanti dengan industri 4.0 ya. Kita sudah memiliki virtual reality. Kalau kita belajar turbine, ya mahasiswa kan sekarang belajar mandiri ya, karena sistemnya sudah berbeda dengan sistem yang dulu. Dan banyak menggunakan resources yang ada seperti Coursera, YouTube, bahkan Google Analytics, semuanya bisa dicari sumbernya dan dipilah-pilah mana yang sesuai, dan sehingga kita malah lebih baik ya, karena kita memiliki replika. Ya, replika tersebut sama dengan yang kenyataannya, sehingga nanti pada saat datang kita di realitas sebenarnya, permasalahan sebenarnya, kita sudah ready, sudah siap ya dalam hal ini. Dan tentunya pasti mengurangi risiko kegagalan ya, kerusakan mesin seperti mesin-mesin boiler dan turbo mesin ya. Turbo mesin itu kan sangat mahal. Dan berikutnya adalah digital transformation ya, ataupun saya masuk ke virtual manufacturing dulu. Virtual manufacturing itu ya berarti manufacturing yang dibuat secara virtual ya. Kita seolah-olah engineer kita itu nggak usah datang lagi lah ke mana, ke kantor, ke pabrik, itu jauh gitu ya. Tapi cukup di rumah atau di control room saja. Tetapi kita seolah-olah seolah-olah berada di sana dan bisa mengambil action juga gitu ya. Bisa melakukan pekerjaan di sana gitu dengan dari remote saja. Dan itulah yang menjadi menarik ya. Virtual manufacturing yang tentunya akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan hilang ya. Kita harus sadari itu, tapi akan banyak juga peluang pekerjaan-pekerjaan yang baru akan datang, dan ini masih question mark Bapak Ibu ya, masih perlu pendalaman ya. Silakan Bapak Ibu kalau memiliki entrepreneur yang tinggi ya, technopreneur, sekiranya memiliki
kompetensi, ya, belajar mandiri, memiliki satu celah, ada satu hal job peran atau tugas baru yang nantinya akan ada di industri 4.0 dan metaverse, yaitu sangat luar biasa gitu ya. Nah, sekarang ini kan sudah banyak sekali meninggalkan konvensional, tapi sekarang ke bentuk-bentuk yang baru tentunya. Dan itulah nanti akan sama-sama kita hadapi bersama. Dan saya pun terus terang masih terus belajar kan gitu ya, karena ini kan benda baru ya, bukan benda dalam buku ya. Bukunya juga masih buku dicetak, saya yakin masih baru. Kemudian digital transformasi jelas ya, yang kalau kita ukur bisa terlihat dengan jelas, ada penggunaan dashboard ya, penampilan top manajemen bisa mudah mengendalikan gitu ya, mencari dan identifikasi, membuat keputusan dengan cepat tanpa perlu lagi meminta laporan dari karyawan gitu ya, karena sudah real time gitu ya. Demikian. Kemudian agile methodology. Agile inilah yang nanti menandakan adanya yang namanya digital transformation ya. Namanya agile itu berarti kita mampu merespon dengan cepat ya, dalam kurun waktu 2 minggu selesaikan apa yang customer minta, setelah itu launching ya. Dan ini akan sangat erat dengan yang kita kenal sebagai mobile aplikasi ya, IT ya, IT information technology ya, berbentuk ERP, web gitu ya, atau bisa berbentuk dalam hal aplikasi yang di smartphone ya. Seperti itu agile. Nah, beda banget dengan yang sekarang konvensional yang namanya lean ya, metodologi. Lean itu adalah waterfall ya. Lean itu waterfall. Jadi dia dari awal sampai akhir itu ya harus ikut alur gitu ya. Kalau dalam teknik industri kan ada namanya project management ya. Mulai dari awal project dibentuk ya sampai project itu deliver, sudah selesai commissioning ya. Handover, serah terima kepada user. Nah, itu udah satu siklus. Yaitu waterfall. Dia nggak bisa pindah ke belakang ya. Nah, agile dia membolehkan proses itu random ya, tergantung customer maunya kemana dulu ya. Customer maunya ini dulu ya berarti dibenerin yang ini dulu. 2 minggu selesai rilis. Ada lagi backlog, customer mau ini ya kita buat perbaiki dengan tim development ya. Ada sprint, ada backlog, ada tim kreatif yang bekerja sama, tim developer dengan orang-orang yang mengerti paham dengan bisnis prosesnya seperti apa. Lalu di deliver 2 minggu selesai deliver ya, seperti itu yang menjadi menarik. Kemudian ada industrial system design ya. Nah, inilah yang kita akan diskusi lagi nanti mungkin kalau ada waktu ya, sekitar mungkin warehouse management system. Seperti apa sih warehouse itu kalau menggunakan industri 4.0 ya. Dan itu terjadi di Alibaba, di Amazon sudah menggunakan automated vehicle, AGV ya, automated guide vehicle, robotik ya. Kenapa mereka? Ya karena mereka never complain, tidak pernah letih gitu, tidak pernah izin ke belakang, ya, tidak pernah naik gaji gitu ya, tidak pernah interrupt oleh WA notifikasi atau Facebook notifikasi ya, semuanya itu bekerja sesuai dengan order kita, komen kita ya. Kemudian ada warehouse management system, bagaimana diaplikasikan ke penggunaan tadi, Ekman Reality ya. Semuanya itu bisa dilakukan dengan menggunakan smooth system ya, seperti yang digambar sebelah kiri ini ya tentunya, dan advance. Banyak sekali saya yakin developer ataupun startup beralih kepada logistik provider, penyedia aplikasi logistik ya. Namun masih terkendala dengan compatibility dengan ERP yang sudah ada tentunya. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola warehouse itu seefisien mungkin, mulai dari proses incoming, ya, put away, kemudian ada situ dispatching, ya, storing, picking, kemudian placing, dan outbound, ya, keluar. Demikian di situ. Kemudian ada electronic supply chain. Apa sih sepertinya ESCM itu? Nah, menariknya di sini adalah dengan connectivity supply chain, ya, rantai pasok itu diberi connectivity, dihubungkan ya,
dot to dot ya. Jadi penggunaan big data, penggunaan apa namanya, data transfer ke vendor itu harus mumpuni sekali di sini ya. Dan inilah namanya big data analisis ya. Kemudian Internet of Things pasti ada masuk sini ya. Artinya semua itu bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya, jadi menggunakan Agile ya, metodologi atau Scrum ya, Scrum Project Management. Kemudian Production Operation Analysis, seperti apa POA ataupun Production Operation Analysis nantinya, dan nantinya itu akan banyak muncul perusahaan-perusahaan yang menyewakan apa namanya mesinnya ya, tanpa ada orang ya. Jadi kita nggak perlu analisis lagi, kita perlu cukup dengan lihat marketplace ya, kita mau sewa karena kita mau produksi barang atau produknya desainnya saya beli ya, beli lepas dari freelancer, kemudian saya announce ke website saya dan ada yang beli gitu ya, dan saya coba cari mesin yang perusahaan-perusahaan yang sewa mesin ya, yang menyewakan mesinnya, mesin otomasi, kita tinggal pilih tergantung budget, tergantung biaya, lalu kita pilih, tekan, kita kemudian ada kode bayar, kemudian setelah kita bayar, ada kode aktivasi untuk mesin mengolah dan memproduksi produk yang kita harapkan. Ya, jadi seperti itulah. Bisa di luar negara itu ya, bisa di Taiwan, bisa di Vietnam ya. Ruang kosong ada mesin-mesinnya saja atau ada hidup mesinnya. Kenapa? Karena ada proses pembelian, ada proses transaksi ya. Nah, siapa transaksinya atau usernya ya bisa jadi di luar negara, di luar Vietnam, dari Indonesia bisa jadi. Dan in future, manufacturing itu adalah services ya. Manufacturing itu services, hanya dikelola oleh satu ruangan kecil mungkin ya. Nggak perlu lagi perlu sewa lahan yang sangat luas, investasi mesin yang sangat banyak gitu ya. Taunya produknya bisa berbeda-beda kan. Pusing lagi kita akan membuat lini produksinya kan. Masih mending kita sewa saja sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Nah, kemudian ada human integrated system ya. Penggunaan produk-produk yang betul-betul fit into personalized ya. Jadi ada sepatu apa? Ya, kita harus sadari bahwa kontur tubuh manusia berbeda-beda ya. Mungkin sepatu ditandai dengan nomor kan ya, 42, ada yang Eropa, ada yang ini gitu, ada 42A dan B gitu, ada mungkin lebih detail lagi. Tapi ada mungkin akan sedikit berbeda ya apabila kenyamanannya tentunya. Apalagi untuk olahraga kan harus betul nyaman. Nah, bagaimana human integrated system itu dengan penggunaan 3D printer itu bisa menjadikan personalized ya. Bisa menggunakan kamera 360 degree, capture semua body, kemudian ataupun kalau pengen beli sepatu ya sepatunya aja gitu ya, sepatunya aja gitu, di kaki kita di scan ya, kemudian di scan, di foto, nanti akan di enlarge, dijadikan ukuran, nanti tinggal jadi akan dikirim. Jadi tidak pernah salah ya, tidak pernah salah ukuran, pasti fit. Nah itu yang jadi menarik ya. Produk-produk kemudian itu pun dituntut untuk lebih ke personalized. Technical drawing itu tadi sudah dijelaskan, dan manufacturing process nanti pun akan ada virtual manufacturing-nya. Nah, sekarang bagaimana industrial at metaverse? Ya, ini yang menjadi menarik ya. Jadi akan ada satu pola pembelajaran baru lagi nih. Kalau dulu kan pakai Google ya, kemudian kita seolah-olah kita datang gitu ya. Nah, sekarang kita mempunyai karakter yang berbeda di metaverse ya. Kita bisa memilih karakter yang berbeda-beda tentunya ya. Yang susahnya nanti dosen Bapak Ibu ya. Kalau dosen melihat ini kok cakep sekali atau cantik sekali ya, tapi kok ini realitanya kan nggak gitu ya namanya. Tapi NIM-nya betul ya. Nah, itu yang menjadi ambigu, tapi nanti saya yakin kedepannya akan ada satu etika ya dalam hal berbisnis ataupun berinteraksi di metaverse. Nah, industrial game itu menjadi satu pola kedepannya ya, industrial games. Bagaimana kalau kita lihat games yang sekarang ya, SimCity, semua aja, Minecraft,
Itu saya juga belajar dari anak saya ya. Itu seolah-olah memiliki creativity ya. Dan creativity kita bisa mendesain creativity tersebut dan kita bisa menjualnya di sana di metaverse ya. Who knows, itu akan menjadi suatu ladang yang baru nanti ya. Ada satu feature-feature yang kita akan desain sendiri dan ada penggunanya yang berkesan gitu ya, membeli ya. Dan itu yang bisa menarik nanti ke depannya. Bisa juga semacam tools ya. Contohnya misalkan saya memiliki modul training untuk alat ini gitu ya. Dibanding saya hire orang datang gitu ya, dari profesionalnya kemudian akan banyak biaya, tapi kita buat dengan paket yang sederhana dan bisa direpetitif ya. Artinya bisa diulang-ulang terus, dan untuk karyawannya trainingnya tanpa perlu lagi dan biayanya lebih murah. Dan itu di metaverse lagi ya, ataupun di virtual reality ya. Itu kan bisa bermacam-macam caranya karena udah proses digital ya. Nah, ini akan menarik ya. Perlu tim-tim kreatif yang akan merealisasikan seperti itu. Kemudian ada manufacturing games. Nah, manufacturing games ini seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana kalau demand-nya naik gitu ya, dan kita nggak perlu kita memiliki suatu area luas dan mesin-mesin gitu ya. Nah, kita coba bagaimana kalau misalkan demand-nya naik, apa yang terjadi dengan penjadwalan, scheduling-nya seperti apa. Nah, itu seolah-olah kita bermain di situ, dan itu betul-betul replika dari keadaan sebenarnya gitu ya. Dan itu yang nanti ke depannya bisa dijadikan suatu fenomena baru ya. Fenomena-fenomena di mana industrial at metaverse itu menjadi suatu peluang yang banyak sekali, yang engineer juga harus terus berkembang ya, belajar dalam hal ini untuk memastikan setidaknya kita berkontribusi bukan hanya sebagai penonton saja ya. Demikian. Ya, mungkin sedikit sebagai hampir 1 jam ya mungkin ya. Sedikit summary dari saya di sini adalah teknik industri, perannya itu banyak sekali ya. 1, meningkatkan productivity, kedua meningkatkan efisien dan effectiveness, dan yang ketiga adalah eliminate waste. Waste itu adalah waste di mana yang kita katakan sebagai 7 waste ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah. Waste juga bisa berarti limbah hasil produksi ya. Demikian mungkin. Dan ini adalah kontak person saya. Silakan Bapak Ibu, adik-adik ataupun teman-teman ya yang ingin berdiskusi ya, bisa chat saya ataupun email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke host ya, Mbak Stefani, silakan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Taufik untuk penjelasannya. Mungkin ada satu nih Pak yang tadi ada yang mau ditanyakan dari Bu Barbara. Ya. Ini terkait dengan penjelasan Bapak dengan RPL ya Pak ya tadi. Ya. Apakah further study juga bisa dilakukan di RPL? Kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Jadi yang namanya RPL itu berarti pada saat Anda masuk ke enrichment-nya itu sudah namanya further study. Bisa, selama di situ ada mata kuliah namanya enrichment. Enrichment itu bisa apa saja. Bisa ke study abroad ya, kuliah di luar kampus, di negeri ataupun di luar negeri, ya dalam negeri atau luar negeri. Ataupun Anda langsung ambil S2. Jadi semester 7 itu Anda sudah menjadi mahasiswa S2. Ya, ada beberapa mata kuliah kami yang sudah bersinergi dengan S2 Teknik Industri, sehingga nanti pada tahun kelima ya, pada tahun kelima itu Anda sudah bisa S2 langsung ya. Kalau harusnya kan 4 tambah 1,5 tahun ya, jadi ada 5 tahun setengah ya, ada saving 1 semester lah, demikian sih. Atau bisa juga 5 tahun setengah, bisa juga 4 tahun setengah juga bisa kalau misalkan excellent ya, diterima di jurnal gitu ya. Itu sangat menarik, bagus. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan Bu Barbara. Terima kasih Pak Taufik. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan yang lain terkait dengan tadi insight yang diberikan oleh Pak Taufik, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silahkan boleh di kolom chat atau mau raise hand juga langsung interaksi dengan Pak Taufik bisa.
atau mungkin sedang menangani case apa gitu ya di pekerjaannya gitu ya Pak ya. Mungkin bisa sharing di sini gitu bareng-bareng. Boleh Bapak Ibu silahkan. Yang menarik topik untuk tesis ataupun diskusi ya, biasanya itu adalah yang bersifat digitalisasi ya Bapak Ibu. Banyak mahasiswa yang sudah merancang sistem dashboard ya. Dashboard dalam hal maintenance. Maintenance bagaimana supaya engineer itu dapat dimudahkan dalam bekerja ya dengan menggunakan smartphone ya. Dashboard itu tidak harus advance Bapak Ibu dengan Power BI ya. Business intelligence gitu juga bisa menggunakannya. Pakai Microsoft saja sudah cukup ya. Banyak sekali tutorialnya dan saya yakin sekarang mahasiswa lebih cepat menggunakan teknologi dengan apa ya, cepat juga ya pahamnya. Demikian. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait informasi industri tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Taufik pada perancangan sistem industri. Silahkan Bapak Ibu boleh di kolom chat, di chat nanti saya bantu bacakan. Kalau tidak mau interaksi langsung, mungkin ada yang malu-malu. Oh, dari Bu Barbara, silahkan Bu Barbara, boleh nih. Bu Barbara tadi raise hand. Masih di mute Bu. Ya, terima kasih Stefani. Siang Pak Taufik, saya mau nanya sedikit. Tadi di dalam sedikit penjabarannya kan kita menuju ke digital dan banyak hal yang memang menyangkut dengan program dan hal-hal yang lebih banyak kayaknya nanti akan membutuhkan seperti jaringan internet. Apakah kita juga sudah siap untuk ini? Ketika kita masuk ke dalam digital ataupun apapun, jalur internet itu sangat vital. Ketika dia down, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah itu sudah ada antisipasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Barbara. Ya, sangat kritis sekali ini, betul Bu. Ya, memang sekarang ini kita hanya banyak berharap ke pemerintah ya, atau BUMN dalam hal ini, karena penggunaan bandwidth internet itu akan semakin besar, ya. Karena kita kan komunikasi pun juga menggunakan internet sekarang kan, atau WhatsApp call gitu kan, lebih familiar, dan itu akan sudah mendisruptifkan perusahaan-perusahaan telkom Bu ya. Pulsa itu udah nggak terpakai gitu ya. Telepon itu sudah jadi kuno sekarang itu kan dengan adanya itu ya. Nah, tentunya jelas teknologi 4G, 5G juga akan menjadi daya tarik atau enabler lah, pendukung jalannya transfer digitalisasi ini ya. Saya yakin, tapi saya sadari sekali juga bahwa kondisi 5G kita di sini masih belum stabil, ya, sestabil 4G yang sudah ada. Tapi kan serta-merta akan terus bermigrasi kan, Bapak Ibu, kan demanding sekali kalau misalkan ada aplikasi banyak, ya bayangkan itu kalau jalannya nggak dilebarin, diluas kan, ya mau nggak mau akan sulit ya. Nah, tantangan juga bagi developer untuk membuat aplikasi itu seefisien mungkin, seslim mungkin ya, sehingga bisa kemudahan-kemudahan dari aplikasi itu dapat dirasakan oleh pengguna ya. Ya, saya yakin sih itu dua sisi yang mungkin sama-sama terus belajar dan berkembang Bu. Ya, tapi memang harus dari pemerintahnya sendiri ya, kalau tidak sulit juga untuk majunya. Tapi kalau nggak dari sekarang ya kita jadi yang ke belakang juga kan Bu ya, mau nggak mau kita harus ya fight dari sekarang gitu. Demikian mungkin Bu Barbara. Oke, Semoga terjawab Bu. Terima kasih Pak Taufik. Ada satu lagi pertanyaan kalau boleh ya, saya izin. Silakan. Tadi juga saya melihat ketika kita mulai masuk digital area, bahwa manufacturing mereka juga mulai membuat program ataupun apapun itu yang untuk bisa mulai dikirimkan keluar. Nah, itu akan memperpendek jalur supply chain yang ada, yang mana misalnya dari pabrik yang dulunya dia harus distribusikan ataupun mengirim kepada distributor ataupun ke toko ataupun berikutnya,
itu change-nya kan cukup panjang dan itu bisa menghidupkan beberapa bagian seperti distributor ataupun toko-toko yang berikutnya. Nah, ketika ini masuk, apakah berarti kita akan mempersingkat atau memperpendek supply chain yang ada dan beberapa area akan menjadi terputus dan mereka akan tidak survive. Ya, baik Bu Barbara, terima kasih. Ya, sekarang sekarang sudah terlihat sekali Bu ya, banyak sekali pemangkasan rantai pasok yang kita dulunya tadi ada agent asuransi, sekarang udah nggak ada lagi kan harusnya ya. Pakai app saja sudah hitungan menit ya kita sudah keluar polisnya Bu. Itu kan artinya sesuatu yang punya suatu apa ya namanya rangkaian itu dipangkas sedemikian rupa gitu ya. Yang dulu awalnya saya ingat sekali itu polis itu keluar 2 minggu Bu. Kemudian beberapa tahun kemudian ada jadi 1 minggu, 3 hari. Nah sekarang bisa juga kan gitu ya dalam hitungan menit polis itu. Nah, artinya ada sesuatu yang namanya keterbukaan di sini, keterbukaan. Nah, satu sisi yang menarik mungkin adalah kedepannya itu adalah, let's say kalau saya boleh bicara mengenai showroom mobil ya Bu ya, showroom mobil itu sudah tidak ada lagi gitu ya, dan kita sudah melihat itu bukan menjadi suatu keharusan lagi, kita bisa langsung order ya. Seperti di pabriknya langsung, pabrikannya, official store-nya lah gitu ya. Dan kita bisa custom apa yang kita mau gitu ya, warnanya apa gitu ya. Nah, itu lebih personalized. Dan harapannya ya mobil itu langsung datang ke tempat kita ya, tanpa perlu lagi rantai yang panjang. Ya harusnya seperti itu. Jadi justru dengan ini mungkin akan lebih mendekatkan customer ya. Nah, itulah perlu akses perlu peran digital marketing dalam hal ini. Bagaimana dia memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada pengguna, ya, calon pengguna produk tersebut atau layanan tersebut, supaya tidak miss. Nah, ini yang menarik, karena peran orang penengah itu sudah nggak ada lagi, kan gitu ya. Nah, itu menarik. Sehingga nanti banyak marketing strateginya juga akan berubah, gitu ya, lebih kepada fokus ke segmen-segmen tertentu saja, dan lebih baik tentunya, lebih tersinergi ya. Dan untuk kasus seperti di luar negeri ya, kalau misalkan saya misalkan ada calon pelanggan di luar negeri gitu ya, di Eropa gitu ya, mau beli, saya ngapain harus dari Indonesia juga buatnya, ya kan? Pasti akan costly. Ada bea cukai ini apa. Nah, sekarang bagaimana caranya saya membuat produk itu di tempat yang paling murah, yang dekat dengan Eropa, misalkan di Timur Tengah ataupun di daerah-daerah seperti Korea gitu ya, ataupun Taiwan yang Cina yang lebih dekat gitu dari Eropa, sehingga ini bisa menjadi memangkas biaya. Nah, cuman sekarang kembali lagi kan gitu ya, mampukah kita aturan-aturannya harus dipangkas seperti itu, harus ada komitmen. Nah, kalau saya dulu jadi tim project ya Bu ya, saya mengaudit pembelian barang gitu, pembelian mesin Bu, pembelian mesin. Ya di situ ada namanya COO Bu ya, COO itu ada counter of origin ya. Di dalam kontraknya, di dalam kontrak ataupun penawarannya itu adalah dia dikirim ataupun dia berasal dibuat dari Jerman Bu ya. Nah, Jerman. Tetapi yang datang itu adalah sama brandnya Bu, tapi made Turki ya, karena itu tadi, karena tadi murah tadi untuk pengirimannya ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, pasti ada ketidaksesuaian dalam hal ini ya kan. Ketidaksesuaian itulah harus apa namanya ya, dipangkas atau diselesaikan bersama, karena pada dasarnya setiap perusahaan itu punya satu branch ya, saya yakin di tempat-tempat branch itu ya, dan tentunya dikontrol. Tetapi COO atau country of origin itu nggak akan bohong lah, ya kan, kayak semacam akte kelahiran ya, kita nggak mungkin akte kelahirannya misalkan di Jerman, tapi lahirnya ada di Turki kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi mampukah perangkat hukum
dalam hal ini mampu mengakomodir itu semua. Nah, kalau itu semuanya udah settle, saya yakin itu akan banyak peluang-peluang bagus dan harusnya harganya lebih murah sih sebenarnya ya. Yang itu yang menarik, dan tentunya akankah menghilangkan peran-peran yang UKM atau lokal konten gitu ya. Ya kalau saya bilang sih pasti iya, tapi justru dengan hilang itu kita coba untuk mencari celah potensi apa lagi, skill apa lagi yang kira-kira bisa dia berikan kepada masyarakat tentunya dalam bisnisnya itu sendiri ya. Dan pola-polanya harus berubah. Nah, itulah justru kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam hal ini. Demikian sih mungkin Bu Purwara. Ya, semangat berindustri 4.0 Bu. Ya, thank you Sama-sama. Pak Taufik. Sama-sama. Terima kasih Bu Barbara. Nah, next-nya ada mau interaksi langsung juga Pak Mardian Purwanto ya. Silahkan Pak Mardian. Boleh open Terima mic-nya, kasih. open videonya juga bisa. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Mardian. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Aduh, rindu ini sama Taufik ini. Udah lama nggak ketemu ya. Ya, Selamat berpuasa buat Pak Taufik dan yang lainnya. Pak Taufik, ini saya ada pertanyaan. Tadi ini juga ya tertarik dengan yang Pak Taufik ceritakan tentang certification. Ya. Kalau di ini ya, Industri 4.0 ini apakah sudah ada certification body yang bisa istilahnya si perusahaan itu sudah ini gitu loh, sudah punya sistem tertentu, misalkan kayak ISO, misalkan kayak ISO misalkan, atau mungkin badan yang lain kalau gitu. Ya. Ya, makasih Pak Taufik, terima kasih Mbak. Yuk. Makasih Pak Mardian, pertanyaannya ya. Jadi cukup praktis banget nih karena Pak Mardian dari praktisi ya. Jadi memang lembaga sertifikasi itu sekarang ini masih berbasis kepada owner ataupun perusahaan-perusahaannya, Bapak Ibu. Ya, jadi contohnya misalkan Vesto, misalkan dia memiliki perangkat Vesto sendiri dan mereka mengeluarkan sertifikasi Vesto ya. Platformnya kan berbeda, platform Vesto. Demikian juga ada yang BOSS gitu ya, yang dia klaim atau ke perusahaan-perusahaan lain Jerman tentunya yang berbasis Industri 4.0. Namun alangkah baiknya memang saya yakin masih digodok karena Industri 4.0 itu perlu perangkat yang harus disediakan dahulu gitu ya. Perangkat itu adalah perangkat smart manufacturing tentunya. Dalam perangkat smart manufacturing itulah nanti kalau sudah ada, setidaknya engineer ataupun mahasiswa ataupun yang menggunakan itu bisa melihat secara nyata gitu ya, real time seperti apa sih Industri 4.0, bagaimana cara analisanya, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara eksekusinya gitu dalam hal penggunaan ERP-nya walaupun di luar lab, tetapi bisa eksekusi kah, gimana, ada platform yang mana, itu kan perlu suatu pelatihan. Nah, dalam hal ini saya yakin ke depannya itu akan ada satu sertifikasi, Pak ya. Tapi sepengetahuan saya, ya demikian Vesto itu memiliki network yang sangat luas ya. Dalam hal ini industri-industri pengguna Vesto kan sudah banyak ya. Sehingga dia mampu meleverage skills-nya itu kepada sertifikasi ke sana, ke Industri 4.0. Di mana Vesto juga sudah banyak link atau bekerjasama dengan pemerintah ya, G2G ya. Nah, demikian juga beberapa kompetisi Asian Skill Kompetisi dan World Skill Kompetisi juga menggunakan perangkat Vesto. Ya mau tidak mau lembaga sertifikasi profesional juga harus menggunakan Vesto ya, supaya itu ya, karena kembali lagi itu ada bisnis sih Pak. Tapi saya yakin kedepannya pasti akan ada satu agent ataupun body yang khusus untuk mensertifikasi dan mengukur maturity levelnya Pak ya, kesiapan perusahaan tersebut untuk
migrasi ke industri 4.0 ya. Bahkan bila perlu beyond on that ya, ke metaverse bila perlu ya. Bagaimana proses bisnisnya di metaverse ya. Itulah yang harus kita sama-sama pikirkan dari sekarang ini, karena itu kan masih benda baru. Lapaknya masih kosong, Mbak Mardian. Silakan kalau Bapak mau sewa lapaknya di metaverse, jualan apa nanti bisa kita rekayasa bersama itu nanti. Demikian mungkin. Semoga menjawab Pak Mardian. Iya, terima kasih Pak. Sama. Ya, terima kasih Pak Mardian. Baik, mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lain, jika ada yang ditanyakan, sepertinya masih bisa nih waktunya nih. Boleh nih Bapak Ibu, mau interaksi langsung tadi seperti Bu Barbara sama Pak Mardian juga nggak apa-apa, atau mau via chat juga boleh Bapak Ibu, silahkan. Silahkan Bapak Ibu boleh. Jadi sekarang nih Bapak Ibu harus dipikirkan gitu ya, karakter avatar apa yang nanti akan Bapak Ibu munculkan di metaverse gitu. Iya, Harus dipilih dari sekarang. betul. Maka sudah ada yang pick up dulu nanti kan gitu ya. Oh, ada yang raise hand Pak dari Pak William Jericho. Silahkan Pak William Jericho. Ya, selamat siang Pak Taufik. Siang Pak William. Ya, Pak Taufik, saya mau menanyakan yang mengenai misalnya kayak metaverse gitu. Kalau metaverse itu kan per masing-masing perusahaan gitu ya, dia nggak bisa secara maksudnya satu perusahaan untuk seluruhnya. Nah untuk misalnya mensertifikasinya itu atau itu belum ada Pak ya kalau sekarang Pak ya? Iya. Sertifikasi seperti yang ini BNSP atau apa gitu Pak untuk ini terkait dengan industri 4.0 Pak. Industri 4.0 atau metaverse Pak William? Oh itu berbeda Pak ya kalau berbeda Pak. Oh berbeda ya Pak ya. Saya kira itu satu ini Pak, ada kaitannya gitu Pak. Ya memang ada kaitannya sih Pak. Nanti kalau industri 4.0 lebih kepada fisik ya. Fisik smart manufacturing, tetapi kalau di metaverse berarti fisiknya itu seolah-olah dijadikan digital Pak. Nah, dalam dunia avatar semua kan. Tapi memang replikanya dari fisik itu sama Pak. Tapi seolah-olah kita memang berada di situ, seolah-olah sama gitu ya. Tapi mungkin initiate-nya akan berbeda. Jadi kalau misalkan metaverse yang punya meta data ya. Kemudian di sini ada namanya Metaverse Indonesia. Nah, itu yang akan mengenalkan, yang akan memberikan suatu penjelasan yang lebih ya. Mungkin tugasnya Metaverse Indonesia adalah dalam hal ini memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya kepada pemerintah gitu ya. Kepada masyarakat untuk yang mencari peluang-peluang tadi ya, cara-caranya seperti apa sih gitu ya, yang dibuat gitu ya, kan harus pasti ada aturan atau payungnya ya, payung aturan mainnya seperti apa gitu, jangan seenak-enaknya gitu kan ya, dan seperti itu sih. Nah itu kalau metaverse. Kalau di industri 4.0 Pak, untuk lembaga sertifikasinya itu biasanya sudah ada ya Pak. Di Singapura ada namanya TUM Asia. TUM Asia itu ya pihak-pihak engineer yang akan menangani mesin-mesin industri 4.0 ya, mesin peralatan industri 4.0 itu ya setidaknya harus di training dulu kan gitu ya. Dan biasanya kalau industri yang mau migrasi ke industri 4.0 dari yang otomasi biasa konvensional mau ke 4.0 itu biasanya dalam satu paket itu pembeliannya biasanya ada training Pak. Nah itu biasanya sekaligus untuk sertifikasi ya. Nah rencananya BINUS memiliki sertifikasi itu Pak ya, dalam kerangka jangka panjang kami 3 tahun ini kita akan membuat Lab Industry 4.0 ya tahun ini, kemudian tahun depan itu kita akan coba membuat modul pembelajarannya ya, modul sertifikasinya. Kemudian tahun ketiga kita akan apply ke LSP Pak ya.
sehingga nanti kita bisa membuat atau mengentrain engineer-engineer yang ingin memiliki sertifikasi Industri 4.0 ya. Jadi kalau khusus Binusian biasanya harusnya ada gratis ya, Mbak Stefani ya. Demikian Pak William, semoga terjawab ya Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Tadi saya masih agak tadi kirain Industri 1.0 itu sama dengan metaverse gitu Pak. Ya. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Sama-sama Pak, kita juga belajar ya, karena metaverse juga masih tanda tanya besar ya Pak ya. Yang kita kenal sekarang ini kan baru Industri 4.0 ya, karena ada fisiknya. Nah sekarang ini kita dicoba untuk memahami ya dunia maya, dunia avatar itu dalam metaverse. Nah ini yang sekarang ini yang tadinya nggak nyata jadi dinyatain di situ ya Pak. Ya, itu yang menjadi sama-sama kita belajar lah. Ya. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Taufik. Semoga terjawab semuanya nih Pak William. Baik, saya rasa tadi pertanyaan, boleh satu deh nih, Bu Barbara. Setelah itu kita, karena waktunya sudah mau habis, di satu pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Apakah 4.0 seperti syarat untuk bisa bertransaksi di digital? Ya, baik, makasih Bu Stefani, Bu Barbara ya. Ternyata memang betul yang namanya Industri 4.0, kemudian digitalisasi, itu kan ada teknologi ya, teknologi virtual reality ya, mampu menggunakan Google, kemudian di situ kan bertransaksi secara virtual. Nah, harusnya industri apakah 4.0 seperti syarat untuk bisa bertransaksi di digital, ya harusnya bisa terpisah ya Bapak Ibu. Tapi digital dengan Industri 4.0 itu blended ya, satu paket besar ya. Yang namanya Industri 4.0 itu kan sudah smart manufacturing. Sudah smart itu berarti sudah artinya bertransaksi semuanya itu digital semua menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning gitu ya. Ada connectivity yang menggunakan transfer data itu mulai dari vendor sampai ke end user itu betul-betul lean, seamless gitu ya. Seamless itu ya berarti memang tidak ada gangguan apa-apa gitu ya. Mereka customer bisa melihat gitu ya. Produk saya sedang dibuat gitu sampai tahap mana gitu ya. Bisa di-trace ya. Itu ada transparansinya seperti itu. Oh, jadi kesannya itu seolah-olah kita itu memang betul-betul personalized gitu ya. Padahal tidak. Nah, itu tapi memang betul-betul dibuat sedemikian rupa untuk membuat kayak semacam customer intimacy ya. Jadi harusnya customer itu diperlakukan sebaik mungkin. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Semoga selamat datang di digital ya, transaksi semua. Ya kita juga semuanya sudah digital semua kan, uang pakai GoPay itu juga salah satu digital kan sebenarnya. Demikian. QR code gitu ya. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Taufik, semoga terjawab untuk Bu Barbara. Bu Barbara juga terima kasih Pak Taufik. Baik, dengan terakhir pertanyaan dari Bu Barbara, berarti sesi pertanyaan kita sudah sampai di sini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di chatroom tadi sudah di-share-kan link survei dan link untuk mendapatkan sertifikat. Nah nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan by email bersamaan dengan PowerPoint atau materi tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya boleh share screen sebentar, ingin update mengenai BINUS Online Learning, ini dibicarakan oleh Pak Taufik ya, dan Pak Taufik merupakan Head of Programnya. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk di BINUS Online Learning, mungkin di sini juga sudah banyak mahasiswa yang ikut. Kuliahnya fleksibel ya kita, karena kita full online, termasuk dengan ujiannya juga. Kita juga ada sistem modular, di mana Bapak Ibu menentukan sendiri untuk mata kuliah semester 2 sampai dengan semester 8 nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan biaya perkuliahan untuk semester berikutnya. Nah, kita juga ada program RPL yang tadi Pak Taufik jelaskan, dengan minimal pengalaman Bapak Ibu yang sudah bekerja nih di bidangnya minimal 3 tahun. Nah, nanti Bapak Ibu boleh mengikuti program RPL ini. Jadi kalau misalnya yang reguler biasa, yang berusaha reguler, Bapak Ibu menempuh 4 tahun studinya dan 8 semester, ini bisa lebih singkat Bapak Ibu.
tentunya nanti ada proses interview, ada proses assessment ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bekerja dan misalnya mau ngambil S1, mungkin keperluan dari perusahaannya ataupun memang ingin berinisiatif ya untuk menamatkan gelar S1, Bapak Ibu bisa lebih singkat gitu. Karena Bapak Ibu sudah mengantongi minimal 3 tahun pengalaman kerjanya, kurang lebih seperti itu. Lalu, nah Bapak Ibu di sini yang alumni mahasiswa itu sudah termasuk atau sudah masuk ke dalam Binus Community. Nah, khusus Bapak Ibu yang masuk di Binus Community, kita ada beasiswa namanya Family Binus Community Scholarship. Jadi khusus untuk family-nya bisa mendapatkan free DP 300%, itu khusus untuk keluarga saja ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana nanti syarat dan term and condition-nya nanti boleh Bapak Ibu hubungi saya di 0821 1409251, boleh chat langsung bagaimana syarat pendaftaran dan segala macamnya. Karena Bapak Ibu sudah masuk di Binus Community. Tapi kalau Bapak Ibu yang di sini belum masuk Binus Community, kita juga ada beasiswa up to potongan DP 3 100%, di mana nanti periode paling terdekatnya itu di bulan Juni untuk perkuliahannya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu update sedikit dari saya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu yang sudah join untuk belajar bareng-bareng, untuk update knowledge lagi gitu ya. Sebelumnya kita mau foto bersama, Bapak Ibu boleh open videonya. Kita mau foto bareng-bareng nih Bapak Ibu ya. Boleh dibuka videonya, nah, biar kelihatan muka-muka cantiknya, muka-muka gantengnya, yang masih muka-muka semangat untuk belajar. Oke, di saya ini ada dua slide. Jadi Bapak Ibu mohon tahan dulu. Saya akan screenshot 2 kali. Jadi, oke, untuk yang screen pertama saya akan screenshot di Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu yang tidak memungkinkan untuk open video nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Nanti untuk yang slide kedua, oke, tetap ditahan dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah open videonya. Jangan lupa Bapak Ibu yang mau sertifikatnya nanti, sertifikatnya boleh mengisi link sertifikatnya, ini sudah di-share kembali oleh tim panitia. Ya, nanti Bapak Ibu tolong isi ini ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kalau Bapak Ibu juga mau mendapatkan materi, silahkan juga mengisi link absensinya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saya sekalian emailkan. Baik, jika mungkin dari tim panitia ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup webinar pada siang hari ini? Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Dari Pak Taufik ada pesan-pesan terakhir nih Pak Taufik. Saya cukup, selamat mempelajari Industri 4.0 dan Metaverse bersama-sama ya. Saya juga belajar dan selamat berpuasa dan menunggu buka puasa nanti untuk yang berpuasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Baik, kalau begitu saya dengan Stefani izinkan saya untuk menutup webinar pada siang hari ini, dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir untuk mendengarkan webinar kita pada siang hari ini. Semoga ada insight yang terbaru tentang Industri 4.0 dan juga Metaverse. Selamat siang Bapak Ibu, silakan beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat. Terima kasih Pak Topik, terima kasih Bu Stefani. Terima kasih Pak.